Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam ajmain. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi pada hari ini dalam pembelajaran fikih. Semoga kita disehatkan dalam dan dilindungi dari virus dan mara bahaya. Amin. Semoga pandemi corona ini dapat berakhir dan semoga semangat belajar kalian tidak akan luntur. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengabsen dulu ya. Pertama, Muhammad Amin Lutfi. Adik. Ya. Nur Ajijah. Hadir. Yang pertama. Siti Nafisa. Hadir. Hafifah. Sakit. Surat dokternya ada. Terima kasih. Kita hari ini membahas tentang waktu-waktu sholat. Sebelumnya kita ulang lagi. Minggu kemarin kita membahas tentang apa itu sholat dan sholat fardu itu apa-apa saja. Muhammad Amin Lutfi, tolong sebutkan apa itu, ingat lagi apa itu sholat. Salat adalah ibadah. Ya benar, sholat itu adalah ibadah yang diperintahkan kepada manusia. Amal perbuatan wajib yang diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang diperintahkan Allah kepada manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Siti Nafisah, diingat lagi sholat fardu. Sholat fardu itu apa-apa saja? Tolong sebutkan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kawan-kawannya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan hari ini, yaitu waktu-waktu sholat 5 waktu. Ya, kita waktu-waktu sholat 5 waktu. Waktu-waktu sholat 5 waktu. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu sholat 5 waktu. Jawab pertanyaan Ibu dan bisa menyelesaikan tugas dari Ibu. Nanti Ibu akan memberi hadiah kalian. Oke, langsung saja ya. Ketentuan sholat waktu waktu-waktu sholat 5 waktu. Waktu-waktu sholat 5 waktu ini ada pada yang dijelaskan pada Al-Qur'an. Surah An-Nisa ayat 121 yang berbunyi, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya bahwasanya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya untuk semua orang yang beriman. Jadi waktu-waktu sholat ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, jelas dijelaskan dalam Al-Quran. Dan penjelasannya ada pada hadis Rasulullah SAW. Nah baik, Ibu akan menjelaskan tentang sholat zuhur, waktu-waktu sholat zuhur. Nah, dan berakhirnya waktu zuhur itu apabila matahari itu sudah bayang-bayangnya tuh sudah hilang. Nah, contohnya kayak ini di sini nih. Nah, kayak bayang-bayangnya nih pas lawan ininya dia nolakan lo kayak gini. Terus tuh kalau bayang-bayangnya tuh sampai sudah sini tuh berarti habis sudah, artinya itu tuh masuk waktu sholat asar. Ya. Selanjutnya waktu sholat asar. Waktu sholat asar adalah waktu yang mulai dari habisnya waktu zuhur sampai terbenam matahari. Nah, jadi waktu sholat asar ini untuk sholat zuhur yang tadi tuh yang sudah dijelaskan
dan berakhirnya tuh waktunya tuh setelah mataharinya terbenam. Itu tuh habis sudah waktu sholat asar. Selanjutnya waktu dari sholat maghrib. Nah, waktu dari sholat maghrib ini waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam syapak merah. Nah, jadi waktu sholat maghrib ini dimulai dari waktu terbenam matahari. Yang tadi habis sudah waktu sholat asar, maka masuk dari sholat maghrib, waktu sholat maghrib. Nah, mulainya dari terbenam matahari sampai terbenam syapak. Ini apakah ada pertanyaan dulu? Saya Bu ada. Ya, silakan Nafisa. Waktu syapak pada sholat maghrib itu seperti apa ya Bu? Waktu syapak pada sholat maghrib itu adalah waktu yang bila maghrib tuh ada rajim yang kayak timbul yang kayak habang-habang yang merah-merah di langit. Nah, itu tuh kalau sudahnya hilang yang merah itu artinya sholat maghrib itu berakhir. Nah, kita ini sholat maghrib adalah sholat yang paling sedikit waktunya, karena hilang matahari yang syapak yang merah tuh berarti habis juga waktunya. Selanjutnya Ibu lanjutkan ya. Waktu sholat isya. Waktu isya dari kehilangan syapak merah sampai terbitnya fajar shiddiq. Nah, jadi waktu isya ini waktu yang paling panjang untuk waktu sholatnya. Dari diantara 5 sholat pagi ini. Nah, jadi waktunya itu tadi dari syapak merah tadi yang berakhirnya sholat maghrib tadi dimulai dari itu dan diakhiri dengan terbitnya fajar. Jadi semalaman waktu isya itu sampai subuh, yaitu waktu dari terbit fajar shiddiq sampai terbit matahari. Kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan. Ibu ingin bertanya, ya silakan. Biasanya saya ditentukan waktu sholat. Tolong sebutkan jam sholat 5 waktu. Iya Ibu belum menjelaskan ya tadi ya. Karena orang zaman dahulu itu kan tidak ada isi jam, ada lagi teknologi, tapi kita tuh sudah yang mengenal namanya sholat. Nah, jadi orang-orang itu bisa mengukur waktunya yang dari yang tadi yang Ibu jelaskan tadi. Tapi kan sekarang zamannya teknologi semakin berkembang, zamannya modern, jadi kita pada zaman sekarang tuh bisa melihat jam. Nah, sudah ditentukan jamnya untuk daerah-daerah itu berbeda jamnya. Jadi Ibu menyebutkan saja di daerah kita Banjarmasin. Nah, di sini biasanya untuk sholat zuhur itu dimulai dari jam 12.20, jam setengah satuan. Itu tuh sudah masuk sholat zuhur. Nah, selanjutnya sholat asar itu jam 3:42. Nah, itu tuh kita tuh sudah bisa melihat jam. Kalau misalnya sudah jam 3:42, makanya sudah masuk sholat asar. Nah, jadi kita bisa melihat jam aja. Untuk sholat maghrib jam 18:22, atau jam maghrib biasanya itu di Banjarmasin jam 18:22 Nurhadijah, atau jam 6:22, jam setengah 7-an lah kayak gitu. Nah, setengah 7 kurang gitu. Terus tuh untuk sholat isya jam 19:32 atau jam 7:32. Nah, setengah 8. Nah, selanjutnya terakhir itu sholat subuh, yaitu sholat subuh ini biasanya jam 5 tepat. Itu kita tuh sudah berkumandang azan, sudah sholat subuhnya tuh sudah azan sholat subuh sudah dikumandangkan pada jam 5. Nah, selanjutnya Ibu ada game untuk kalian. Siapa yang bisa menempel ini maka akan dapat hadiah untuk dari penjelasan Ibu tadi. Kalian bisa menempel waktu-waktu sholat yang ada di karton ini. 2 orang maju ke depan untuk membantu Ibu menempel ini.
kalian bisa menempel sesuai dengan waktu-waktu sholat yang sudah ibu jelaskan tadi, maka kalian akan ibu beri hadiah. Jadi ibu bagi ya satu-satu. Karena ada hadiahnya kita dua ya. Silahkan untuk menempel satu-satu. Iya. Tempel Bapak semuanya ke depan. Tempel ya sesuai yang ibu jelaskan tadi waktu-waktu sholatnya. Ya, silahkan kembali ke tempatnya. Terima kasih kalian berani untuk maju ke depan untuk menempel ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, ibu akan memeriksa. Apabila yang salah, mohon maaf, ibu tidak akan memberikan hadiah ya. Jadi ibu memeriksa dulu ya. Kita periksa sama-sama waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu waktunya dari terbit fajar sidik sampai terbenam matahari. Ya jawabannya betul. Tepuk tangan. Siapa yang menempel ini? Oh, Quran ngerti. Ucapkan terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semua. Karena semuanya bisa menempel dan tidak ada yang salahnya, maka ibu akan memberikan hadiah untuk kalian satu persatu. Nah, di sini ada sedikit hadiah untuk kalian yang sudah menempel ini, yang sudah benar menempel ini. Ibu akan memberikan hadiah. Dalam tadi berakhirnya kita menempel tadi, maka akan berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti pelajaran ibu hari ini. Ibu ucapkan sangat terima kasih, sangat apresiasi untuk kalian semua dapat bisa memahami pembelajaran dari ibu. Nah, sudah ibu jelaskan tadi kepada kalian waktu-waktu sholat 5 waktu ibu rasa mudah-mudahan kalian dipahamkan dalam pembelajaran ini dan mengetahui apa itu sholat 5 waktunya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.